Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lanjutan dari pembahasan Sittu Durar yang biasa rutin dibahas. Sebelumnya kita sudah membahas mutiara Aqidah Ahlus Sunnah yang pertama, penjelasan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala terkait ikhlas. Kemudian poin yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya jalan kebenaran hanya satu. Poin yang ketiga, beliau menjelaskan metode di dalam beragama adalah bersumber dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah seperti yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kita pada pembahasan kemuliaan itu dengan ilmu. Namun pembahasan ini belumlah tuntas karena pembahasan yang panjang yang beliau uraikan, dan beliau masuk pada pembahasan kecil terkait kemuliaan itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemuliaan itu dengan berpegang serius kepada kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada beda poin yang beliau arahkan terkait pada pokok mutiara Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah yang sebelumnya. Pada poin yang ketiga, beliau menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah itu metodenya dalam beragama adalah mengambil dari Al-Quran dan mengambil dari Sunnah Rasulullah dengan pemahaman pengajaran sahabat Nabi. Sudah sebatas itu saja. Pada poin yang keempat, kemuliaan itu dengan ilmu, beliau kembali menurunkan pembahasan yang mirip, yakni kemuliaan itu dengan istiqomah, dengan betul-betul melaksanakan, mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bedanya pada poin yang ketiga, seseorang mungkin mengakui prinsip di dalam beragama Ahlus Sunnah itu titik beratnya mengambil sumbernya adalah dari Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Nah, pada poin yang ini tidak akan mulia orang yang hanya sekedar
seperti itu sampai dia betul-betul mempraktekkannya. Bukan hanya sepakat di atas hal seperti itu dalam hidupnya, tapi juga mempraktekkannya. Karena sebagian orang mengaku muslim tapi ajaran Islam belum lagi dipraktekkan. Sebagian orang mengaku ahlus sunnah, namun apa yang menjadi pokok ahlus sunnah terkadang ditinggalkan. Nah, beliau ingin menjelaskan dan memberikan uraian dengan contoh dan dalil bahwasanya kalau ini dikerjakan, kemuliaan akan dicapai. Beliau mulai dengan pembukaan dan memberikan contoh. Beliau memberikan contoh terkait beberapa wilayah kaum muslimin yang sampai zaman beliau menulis belum lagi mendapatkan kemuliaan, masih di dalam penindasan. Tidak akan kita sebutkan nama wilayahnya karena sensitif. Walhasil beliau katakan di antara sebabnya adalah mereka masyarakatnya meninggalkan sumber kekuatan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin itu ada pada Al-Quran, ada pada sunnah Rasulullah SAW. Cukup, kata beliau, apabila seseorang ragu terhadap hal ini, dia telah berdosa. Apalagi betul-betul dia tidak pakai. Lihat masyarakatnya, lihat pemimpin di wilayah itu untuk melawan penindasan kaum kafirin, mereka tidak pegang itu. Mana pengajaran Al-Quran itu, pengajaran hadis Rasulullah SAW merebak di masyarakat mereka? Tidak. Sedikit mereka lebih fokus mengikuti langkah-langkahnya kaum kafirin di dalam menghadapi kaum kafirin juga. Nah, itu yang beliau kasih komentar. Tapi kita akan ambil contoh dari zaman Rasulullah SAW karena ini yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan mereka tidak akan tersinggung. Perang Uhud. Setelah sebelumnya Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta para sahabatnya di Badar. Hanya 313-an kaum muslimin, akan tetapi dapat mengalahkan pasukan kaum Quraisy berjumlah hampir 1000-an, 900 sampai 1000-an. Bukan karena jumlah, bukan karena peralatan perang mereka, karena mereka tidak bertujuan untuk berperang keluar dari Madinah saat itu, tidak. Hanya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Akan tetapi pasukan yang ada dengan kemampuan yang ada bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa memukul mundur. Kisaran 70-an orang meninggal mati dari kalangan kaum musyrikin, 70 orang lagi ditawan. Pasukan kaum muslimin hanya belasan yang meninggal. Bisa, kekuatan iman. Betapa banyak negara kecil, pasukan kecil, orang satu, tapi tidak bisa dikalahkan oleh masyarakat yang banyak, oleh negara yang banyak. Karena perasaan takut dan berani itu faktornya. Maka di Uhud, sahabat Rasulullah SAW telah diberikan arahan oleh Nabi di antara mereka untuk tetap tinggal di Bukit Uhud. Akan tetapi syaitan membuat mereka tergelincir, lupa akan pesan Nabi. Tatkala melihat kemenangan ada di depan mata, mereka turun meninggalkan pos Bukit Uhud. Padahal pimpinan mereka telah memperingatkan, jangan turun, jangan turun. Di sini adalah perintah Rasulullah, batasnya jangan turun. Tapi mereka turun, sebagian masyarakat ini yang menjaga ini turun. Sehingga kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid yang belum masuk Islam saat itu memutari Bukit Uhud.
kemudian berhasil menikam kaum muslimin dari belakang. Yang dari depan kembali maju, yang dari belakang terus mengejar. Kaum muslimin kehilangan komandonya. Kata para ulama, sebabnya karena mereka tidak dengar sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berpegang betul, amalkan betul. Ini firman Allah, ini sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Syekh Abdul Malik di dalam awalan subtema ini menyatakan, cukup disebut dosa seseorang bila tidak meyakini bahwasanya sumber kekuatan mereka ada pada Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah. Kalau lagi lemah, masyarakat butuh kekuatan, pertama kali mereka harus cari pada sumbernya. Islam, agama kita, Allah turunkan Al-Quran, sumber kekuatan kaum muslimin seperti itu. Ini arah beliau yang pertama. Kemudian beliau akan bawakan beberapa dalil dan beberapa contoh bahwasanya keselamatan, kemuliaan, apapun yang disebut kemenangan, itu bila betul-betul berada di garis arahan yang telah diarahkan oleh Rasulullah, garis yang telah Allah perintahkan kaum muslimin berada di garis itu. Beliau membawakan ayat. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran ayat 100 sampai 101, kata beliau, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Beliau sampaikan firman Allah, wahai orang yang beriman, kalau kalian ikut seperti tingkahnya ahli kitab sebelum kalian, langkah-langkah itu akan mengembalikan kalian mundur dari keimanan kalian menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam penindasan kaum kafirin, kata beliau, jangan dilawan dengan metodenya kaum kafirin juga. Kaum kafirin sibuk mempersiapkan peralatan dunianya, kita juga melakukan langkah yang sama. Ini keliru langkah. Bagaimana kalian kembali kufur padahal di sisi kalian ada kitabullah, bersama kalian Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpegang patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Beliau kutip pernyataan para ulama, ada dua manfaat yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, ayat yang mulia ini mengajarkan selagi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan kufur, kita tidak akan kafir, kita tidak akan kalah. Kemudian beliau menyampaikan faidah yang kedua dari ayat yang mulia ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya sebesar-besar tujuan kaum kafirin menyerang kaum muslimin adalah agama. Kaum kafirin ingin mengembalikan orang Islam bersama mereka sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Artinya dari penyampaian para ulama seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya terhadap ayat yang mulia ini, jangan sampai tatkala kita ingin melakukan perlawanan kita malah melupakan agama. Karena tujuan mereka menyerang kita adalah menghilangkan jejak Islam dari diri kaum muslimin. Yang kedua, selagi kaum muslimin tetap fokus memperhatikan agama mereka, justru itulah yang menyebabkan mereka tidak akan kalah, yang akan menyebabkan mereka bangkit. Maka dari itu wajar Syekh Abdul Malik menyatakan cukup seseorang disebut berdosa bila dia ragu
bahwasanya sumber kekuatan kaum muslimin itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain lagi. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Di dalam Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasulnya tatkala Allah dan Rasul mengajak kalian, menyeru kalian terhadap sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Beliau gunakan ayat yang mulia ini untuk mengingatkan kaum muslimin, kehidupan masyarakat Islam itu ada pada ajakan Allah dan ada pada ajakan Rasul. Seringkali penelitian kaum muslimin melupakan sumber ini. Kita akan menang, begini langkahnya, begini langkahnya, begini langkahnya. Akan tetapi melupakan bahwasanya adanya kemenangan itu, kejayaan itu apabila memperhatikan apa yang Allah perintahkan dan Nabi-Nya perintahkan. Kemudian beliau bawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum, bukankah Nabi telah berkata seperti ini? Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawl. Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalku nanti dua hal yang apabila kalian tetap berada di garis itu, kalian tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Jalan kalian sudah benar, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian berselisih sampai bertemu di telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maksudnya sampai di akhirat nanti. Maka dua hal ini Nabi pesankan untuk kita amalkan dan kita kaji dan kita perhatikan. Dan Nabi perintahkan jangan sampai berselisih, satu dengan yang lainnya bertengkar sampai bertemu dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi sudah sampaikan demikian, artinya sumber keteguhan kaum muslimin ada pada dua hal ini. Kemudian beliau bawakan ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, disebut As-Siddiq. Tiada lain yang mendapatkan gelar seperti ini kecuali Abu Bakar. Kenapa sampai seperti itu Nabi namakan orang ini, sahabat yang mulia ini? Karena apa yang Nabi katakan dia iman. Enggak ada. Kalau Nabi yang katakan, saya yakin walaupun itu mustahil diakal. Siapa yang bisa mempercayai seseorang dari Mekah pergi ke Filistin, sholat di Masjidil Aqsa, kemudian dia bilang dia naik ke langit, dan bukan ke langit dunia yang kita lihat, akan tetapi langit ketujuh yang mungkin kita nggak bisa lihat. Kemudian dia kembali lagi, berada lagi di Mekah dalam perjalanan satu malam saja. Masyarakat yang belum pernah mengenal pesawat, bagaimana mustahil? Perjalanan ke Syam itu berhari-hari sampai hitungan bulan bisa jadi. Akan tetapi dia katakan hanya satu malam. Itu yang diragukan oleh masyarakat Quraisy musyrik. Dia katakan kali ini habislah orang yang mengaku sebagai nabi ini. Dia sampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar sahabat mungkin gila. Apakah kamu dapat percaya? Dia katakan dia dari Makkah ke Palestina, sholat di sana, naik ke langit ketujuh, balik lagi dalam satu malam. Bukankah ini sebuah kegilaan? Dan percayakah kamu sekarang bahwasanya dia adalah orang yang gila? Abu Bakar menyatakan, kalau itu betul
betul dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar apa yang beliau katakan. Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betulkah itu dari mulut Nabi? Nabi menyatakan iya. Abu Bakar pertama kali mengimani, pertama kali menunjukkan dirinya mempercayai di tengah orang. Bagaimana mungkin bisa percaya? Akal mana yang bisa membuktikan? Akal mana yang bisa percaya? Tidak ada pesawat. As-Siddiqul Akbar ini, Abu Bakar menyatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Aku enggak akan pernah meninggalkan sesuatu yang Nabi ajarkan, sama sekali enggak. Aku pasti mengamalkannya. Setiap yang Nabi sudah ajarkan pada kami, satu pun tidak akan aku tinggalkan. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Aku takut setakut-takutnya satu saja dari urusan Nabi yang aku tinggalkan, kemudian aku menjadi orang yang keliru, tergelincir. Abu Bakar As-Siddiq menjadi tadabbur bagi setiap kaum muslimin. Berapa banyak hal dari pengajaran Nabi yang mungkin kita cuek. Ini pengajaran Nabi belum lagi bisa kita kerjakan. Nabi begini tapi kita begitu. Nabi menyuruh ini tapi tidak kita kerjakan. Ali ibnu Abi Thalib, Ali pernah meminta melalui lisan istrinya bantuan khadim, semacam asisten dalam rumah tangga, karena beratnya hidup. Minta bantuan, capek. Istri beliau mengurusi kehidupan rumah tangga, capek. Harus rumah tangga, semua kita tahu, letih. Minta bantuan, butuh yang bantu. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajar, memberikan yang terbaik, mengajarkan yang terbaik. Mau kalian berdua, aku ajarkan yang lebih baik daripada yang kalian minta. Kalian minta asisten rumah tangga 1, 2, 3, ada yang lebih baik dari yang kalian minta. Sebelum tidur kalian zikir. Sebelum tidur kalian baca zikir. Baca itu zikir sebelum tidur. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tiupkan pada badan kalian, rutinkan. Akan menghasilkan lebih dari apa yang kalian minta. Disampaikan, ditanya, hadis ini dari Ali, disampaikan kepada murid-muridnya yang dia ajarkan. Dan dia katakan, mulai dari Nabi ajarkan itu pada kami, aku sama sekali belum pernah sekalipun meninggalkannya. Kemudian ditanya, walaupun itu pada hari peperangan, jangan. Karena beliau adalah pemimpin perang, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, memimpin perang kaum muslimin. Terkadang letih di dalam perang, tertidur, mungkin sebelum berzikir sudah tertidur. Walaupun dalam kondisi perang, tidak aku tinggalkan. Hasilnya lebih baik daripada yang aku minta bantuan orang 1, 2, 3 orang untuk bantu urusan kerjaan. Tapi aku bisa kerjakan seluruh pekerjaan rumah. Kuat badan, kuat fisik. Hasil dari istiqomah terhadap pengajaran Nabi. Dan ini akan menimbulkan efek. Kata guru-guru kita, bukan sekali 2 kali sebulan kita baca baru kita merasakan efek. Dia butuh rutin, istiqomah betul bertahun-tahun, maka kita akan merasakan dampaknya kekuatan fisik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, ya Allah palingkan hati mereka. Artinya betul yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq pada athar yang mulia ini, aku takut kalau satu urusan Nabi yang Nabi ajarkan padaku kemudian aku tinggalkan, maka aku menjadi orang yang tergelincir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan demikian.
Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, ya sudah, Allah palingkan hati mereka. Allah la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak akan berikan petunjuk lagi pada orang yang zalim. Zalim itu dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah sudah kasih petunjuk, mau apa? Allah sudah kasih ilmunya. Kalian yang lupakan, ya sudah, sekalian lupakan saja. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada kesempatan yang mulia ini, Syekh menyebutkan beberapa permisalan bagaimana ketegasan Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wafat. Beberapa orang yang lemah iman murtad, sebahagian enggak mau menunaikan zakat. Abu Bakar As-Siddiq berijtihad, dia akan perangi orang yang tidak mau membayarkan zakat. Dulu mereka bayar zakat kepada Nabi, sekarang kenapa mereka enggak mau bayar? Kita akan perangi mereka. Terjadi perselisihan pendapat antara dirinya dengan Umar bin Khattab. Umar menyatakan, bagaimana mungkin kita akan memerangi orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah? Bukankah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah asamu minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Bukankah Nabi telah menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, kecuali dengan hak Islam. Sekarang kita ingin memerangi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana mungkin ini bisa kita lakukan? Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, tetap demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Orang yang sholat, yang tidak sholat, maka melakukan dosa besar. Sebagian ulama menyatakan tanda-tanda murtad dari agama Allah, tidak sholat, meninggalkan sholat. Karena Nabi menyatakan, al-'ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Batas bukti perjanjian pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang tidak sholat, maka dia telah kufur kepada Allah. Sekarang orang-orang yang baru masuk Islam ini ingin memisahkan antara sholat dan zakat. Mereka nggak mau lagi bayar zakat. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin menunaikan zakat. Dan mereka wajib zakat. Sekarang mereka tidak mau bayar zakat. Artinya mereka meninggalkan alamat tanda-tanda keislaman mereka. Abu Bakar tetap memeranginya, menunjukkan peristiwa yang mulia ini, bagaimana istiqomahnya Abu Bakar As-Siddiq dalam pengajaran Rasulullah SAW. Dulu di masa Nabi mereka membayar zakat, sekarang mereka tidak mau membayar zakat. Kita akan perangi orang seperti ini. Padahal ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang mungkin belum sampai kepada mereka para sahabat Rasulullah ketika itu, dan sahabat yang lain mengetahuinya. Karena hadis itu telah dibukukan dan kita ketahui sekarang. Di dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tiyaz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Umar tidak mengetahuinya mungkin, tapi anaknya Abdullah mengetahuinya. Umar hanya mengetahui riwayat yang menyatakan, Nabi menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, cukup. Sampai situ Umar mendengar hadis. Tapi Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lengkap. Umirtu an uqatilun nas, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kalau sudah seperti ini, terjaga harta mereka, darah mereka, kecuali dengan hak Islam. Nah, begitu ilmu.
Umar tidak tahu, dia berpatokan pada ilmunya. Tapi Abdullah ibnu Umar tahu. Abu Bakar As-Siddiq yang belum mendengar hal itu tetap berijtihad. Maka kata Umar ibnu Khattab, Abu Bakar tetap pada pilihannya dan dia benar. Kenapa dia benar? Kenyataannya memang benar. Karena Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis yang lain yang memerintahkan untuk diperangi orang sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Berarti betullah ijtihad Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau tetap berpegang kepada apa yang dulu Rasulullah SAW amalkan. Mereka dulu di zaman Nabi membayar zakat, sekarang tidak membayar zakat, akan kita perangi. Kenapa mereka pisahkan antara sholat dengan zakat? Kemudian beliau membawakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kembali bahwasanya orang yang berpegang kepada Al-Qur'an, berpegang kepada hadis akan menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Mujadilah ayat 21, kata beliau, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan di dalam sunnatullahnya akan menang Allah dan Rasulnya. Artinya, kata Syekh Abdul Malik, siapa yang meniti jalan Allah dan meniti jalan Nabi pasti menang bersama Allah dan menang bersama Rasul. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah jelas kalimat kami terhadap hamba-hamba kami dari kalangan para rasul, bahwasanya mereka akan ditolong dan pasukan Allah lah yang akan menang. Siapapun yang meniti jalan Rasul, maka mereka akan menang. Siapapun yang menjadikan dirinya berada di barisan pasukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menang dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Kami akan menolong Rasul kami. Kami akan menolong orang-orang yang beriman di dunia dan di hari akhirat nanti. Sebagian orang mempertanyakan ayat yang mulia ini. Nabi katanya pasti menang. Bagaimana sekarang ada nabi yang dibunuh? Katanya pasti menang di dalam dakwah mereka. Nabi Yahya alaihissalam dibunuh Bani Israel. Para nabi Bani Israel yang lain begitu datang para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qatalahumul anbiya, mereka Bani Israel membunuh para nabi. Bagaimana Allah menjanjikan kemenangan terhadap para nabi dan rasul sementara ini ada nabi yang dibunuh? Maka para ulama menyatakan apapun yang terjadi, orang yang meniti jalan Allah, orang yang meniti jalan Rasulullah SAW pasti menang di dunia dan di akhirat. Pasti mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Terbunuhnya mereka tidak menunjukkan mereka kalah. Mereka menang di dunia sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai beban di dunia, langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjuang di jalan Allah, syahid di medan pertempuran, begitu darah menetes pertama kali, maka dia mencium surga. Dia mendapatkan kabar gembira langsung dari malaikat, dan dia melihat tempat kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, Asia, istri Firaun, yang oleh Firaun disiksa, diikat tangan dan kakinya, kemudian ditarik dan mendapatkan penyiksaan. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa najjini min Firaun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dia minta dibangunkan rumah di surga. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan rumah untukku di surga dan selamatkan aku dari Firaun dan dari perbuatannya.
Apakah Allah tidak mengkabulkan hambanya yang saleh tatkala berdoa? Allah kabulkan. Mungkin badannya disiksa, tapi dia tidak merasakannya. Allah telah kabulkan. Allah telah menangkan Asia beriman kepada Allah, dan Fir'aun ditenggelamkan dan merasakan kekalahan di akhir hayatnya, selamanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Malik, apapun kondisi kaum muslimin, kalau mereka ingin kemenangan yang betul wujudnya di depan mata mereka, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, berdirilah di garis itu, jangan lewat dari garisnya. Seandainya mereka mati dalam perjuangan, maka mereka mendapatkan kemenangan yang disegerakan. Seandainya mereka tetap bertahan hidup dan merasakan kemenangan, maka mereka mendapatkan kemenangan di dunia, untuk nanti mereka mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, falamma kana lin-nasara nasib man min ittiba'ihim kanu fawqa al-yahud ila yaumil qiyamah. Walamma kana al-muslimun atba' lahu minan nasara kanu fawqa an-nasara ila yaumil qiyamah. Dahulu yang pertama kali ada adalah umat Yahudi. Akan tetapi Yahudi meninggalkan ajaran Nabi. Yahudi meninggalkan ajaran Nabi, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan Nasara. Menang Nasara, berjaya melebihi orang-orang Yahudi. Akan tetapi Nasara, lama-kelamaan mereka meninggalkan ajaran Nabi, sampai mereka menjadikan Nabi mereka sebagai ilah, sesembahan. Mereka meninggalkan ajaran Allah. Datang kaum muslimin, maka kaum muslimin menang di atas orang Yahudi, di atas orang Nasara sampai hari kiamat. Begitu pula kaum muslimin hari ini. Apabila mereka tetap berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan firman Allah, mengamalkan hadis Rasulullah, maka mereka akan terus menang. Tapi apabila mereka melupakannya, melupakan ajaran Nabi, maka mereka akan berada terus di bawah orang-orang kafir. Maka negara yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Malik terus berada di bawah orang-orang kafir, karena kenyataannya beliau melihat masyarakatnya melupakan itu. Masyarakatnya tidak menganggap Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kekuatan kaum muslimin. Sangat menyedihkan. Kita berkewajiban membantu, tidak menyalah-nyalahkan, tidak. Akan tetapi kalau mau tahu sumber kekalahan ini, beliau jelaskan, kewajiban kita kaum muslimin bukan menyalah-nyalahkan, akan tetapi membantu. Akan tetapi kalau mau tahu apa sebabnya kaum muslimin belum lagi naik, ini dia Al-Quran dan hadis. Siapapun yang mempraktekkan ini, mengagungkan firman Allah, mengagungkan hadis Rasulullah, mempelajarinya, menyebarkan ajarannya, Allah akan angkat. Allah muliakan setiap masyarakat yang betul-betul mengagungkan firman Allah. Karena dia agungkan firman Allah, Allah tinggikan derajatnya. Karena dia agungkan hadis Rasulullah, Allah tinggikan. Sebahagian raja tatkala baku hantam dengan pimpinan negara kafir, berani dia karena dia berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dia embargo negara-negara kafir dari hasil bumi yang ada. Mereka butuh minyak, kita tidak akan berikan minyak. Sampai datang utusan negara kafir ini ke negara kaum muslimin yang dimaksud. Kemudian disebutkan raja ini tidak menerimanya di tempat biasa. Seorang raja menerima tamu negara-negara lain tidak. Kita terima mereka di padang pasir.
dibuat kemah di padang pasir. Kemudian disambut utusan dari negara kafir ini, duta dari negara kafir ini, dengan onta. Kemudian disuguhkan makanan dan minuman masyarakat Badui ala kadarnya, susu, kurma. Kemudian mulai negosiasi. Tapi raja ini tetap menyatakan, tidak, permintaan kami tetap sama. Kami tetap menginginkan Masjidil Aqsa dibebaskan, negara Filistin dibebaskan. Walaupun tidak ada peralatan canggih, walaupun tidak ada lagi mobil, walaupun tidak ada lagi kemewahan hidup, kami biasa hidup dengan onta. Kami biasa hidup minum susu onta. Kami biasa hidup dengan kurma. Gak ada beras, gak ada apa, gak masalah. Menunjukkan bahwasanya orang, rajanya apabila memahami Al-Quran, memahami hadis, Allah muliakan. Tetap minta diisikan pesawatnya dengan bahan bakar, nggak ada. Kalau nggak bisa balik ke negara, kita antarkan dengan onta. Menunjukkan bahwasanya hati seorang pemimpin akan kuat apabila mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis. Tidak akan kuat hati seorang pemimpin walaupun diberikan banyak fasilitas. Keteguhan di dalam memimpin masyarakat, keteguhan di dalam memimpin negara, itu bila seseorang hamba kembali kepada garis yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Tidakkah khawatir raja ini apabila negaranya diledakkan seperti negara itu meledakkan banyak negara? Tidakkah khawatir raja ini apabila negaranya diserang seperti diserangnya banyak negara oleh negara kafir itu? Tidak. Keberanian satu orang yang berada di atas Al-Quran dan hadis bisa melumpuhkan negara yang memiliki banyak kemampuan nuklir, kemampuan pesawat tempur, dan kemampuan apapun. Tapi selagi negara, selagi kita kaum muslimin terus ketakutan mempersiapkan peralatan-peralatan perang tapi kosong dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selamanya tidak akan kuat. Hal dunia dibutuhkan, peralatan tempur dibutuhkan, tapi yang lebih dibutuhkan adalah ini. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Tatkala orang Yahudi mengamalkan kitabnya dan mengikuti nabinya, mereka di atas umat yang lain. Allah katakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel, ingat nikmat Allah kepada kalian. Aku lebihkan kalian dari segenap manusia. Itu tatkala mereka berpegang kepada nabi mereka, berpegang kepada ajaran Allah. Tapi dilupakan oleh Yahudi. Datang Nasara, masih Bani Israel. Dilupakan oleh mereka, datang kaum muslimin. Maka kaum muslimin hari ini bila ingin kembali kuat, kembali pada Al-Quran dan kembali kepada hadis Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar omongan kata Syekh Abdul Malik, amalnya, bukti amalnya mana? Dan beliau akan membawakan contoh lagi dari sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud. Beliau bawakan contoh, begini caranya yang dimaksud istiqomah itu begini. Ibnu Mas'ud pada suatu malam selepas sholat masih di Makkah, Ibnu Mas'ud sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya, thumma sarafa fa akhadha bi yadi Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja bihi ila Batha Makkah fa ajlasahu thumma khatta alaihi khattan. Selesai sholat isya masih di Makkah, Rasulullah pegang tangan Abdullah bin Mas'ud. Enggak lagi muda orang ini, dipegang sampai keluar ke tanah lapang di Makkah, Batha nama daerahnya kata beliau. Kemudian beliau gariskan di tanah itu sebuah garis. Beliau pesankan, jangan keluar dari garis ini. Akan datang seseorang, dua orang, jangan ajak dia ngomong, karena dia pun tidak akan mengajak kamu berbicara.
Kemudian Nabi pergi. Lumayan lama. Datang 2 orang yang dimaksud. Kata Abdullah, hitam orang ini. Sampai aku tidak bisa bedakan mana auratnya hitam. Rambutnya, badannya hitam. Aku tidak bisa bedakan sampai di mana rambut, sampai di mana kulitnya hitam. Karena juga peristiwanya di tengah malam, ba'da isya, hampir mendekati subuh. Mereka berbicara berdua. Aku tidak bicara kepada mereka sebagaimana yang Nabi perintahkan, dan aku tetap berada di garisku, dan mereka tidak bisa melewati garisku. Kemudian mereka pergi. Kemudian datang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, aku belum tidur. Kemudian Nabi masuk ke dalam garis itu, dan beliau tidur di pangkuanku. Abdullah tetap tidak tidur. Kemudian datang 2 orang lagi, cakap sekali, putih. Kemudian dia berbicara. Nabi ini mendapatkan hal yang tidak didapatkan oleh orang lain. Betapa nikmat hidupnya. Matanya tertidur, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pergi 2 orang ini ke langit. Nabi bangun dan berkata kepadaku, tidakkah kamu lihat, dengar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka berikan permisalan? Kemudian selesai kejadian itu. Hadis yang mulia ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Syekh Abdul Malik tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud yang datang, yang hitam dan yang putih, tidak. Tapi beliau ingin menjelaskan begini caranya istiqomah. Abdullah bin Mas'ud betul-betul istiqomah terhadap perintah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Beliau hanya diberi garis oleh Nabi dan dipesankan jangan keluar dari garis ini. Akan datang orang kepadamu, dia tidak akan berbicara padamu, kamu jangan bicara padanya. Dia tidak akan mengganggu apabila kamu melakukan hal itu. Dia juga tidak akan bisa memasuki garis itu. Entah siapa yang dimaksud orang yang hitam ini. Apakah syaitan, apakah iblis, apakah malaikat? Tidak dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik. Dan riwayat ini juga tidak menyebutkan. Nabi menyebutkan. Ketika Nabi menyatakan, tahukah kamu siapa dia? Abdullah bin Mas'ud hanya menyatakan, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu siapa mereka. Maka ayat yang mulia ini, hadis yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik. Begini caranya istiqomah kita apabila diperintahkan oleh Nabi seperti ini di atas garis, maka tetaplah di atas garis. Kemudian beliau bawakan contoh yang lain sebagai penutupnya adalah contoh Abu Bakar As-Siddiq kembali. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang dikatakan, beliau berada di masa kepemimpinan banyak orang-orang yang murtad. Di Madinah murtad banyak beberapa orang, sampai Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi juga masih hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga berperang kepada mereka, juga kepada orang yang murtad, juga kepada orang yang tidak menunaikan zakat. Sepeninggal Nabi, orang mengira bahwasanya kaum muslimin lemah. Akan tetapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah menyiapkan 700 pasukan kaum muslimin untuk melawan Romawi di bawah pimpinan anak belasan tahun lagi, Usamah bin Zaid. Sebahagian menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ganti, Usamah masih terlalu muda. Sebahagian menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tarik mundur pasukan. Di sini kita menghadapi orang yang murtad. Sebahagian Musailamah menyatakan dirinya sebagai nabi di Yamamah. Sebahagian orang tidak mau lagi bayar zakat, seperti gonjang-ganjing di Madinah sendiri. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap pada pendiriannya. Aku tidak akan melepaskan apa yang telah Nabi tetapkan. Nabi telah kirim pasukan Usamah, maka tetap Usamah pimpinannya. Nabi telah kirim 700 pasukan keluar menyerang Romawi, maka tetap akan kita teruskan arahan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Abu Hurairah yang membawakan cerita ini menyatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq, mungkin Allah tidak lagi disembah di bumi. Maksudnya apa? Habis kaum muslimin sudah, dibantai kaum muslimin. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap berpegang kepada firman Allah, tetap berpegang kepada sabda Rasulullah SAW. Menjalankan itu menang kaum muslimin, sehingga masyarakat yang beribadah kepada Allah tetap hidup dan terus berkembang dakwah Islam sampai kepada masa Umar dan masa Utsman. Apa yang terjadi saat itu? Abu Bakar As-Siddiq tetap meneruskan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, anak usia 18 tahun. Kemudian bersama 700 pasukan terus melewati suku-suku bangsa Arab sampai ke daerah Romawi sana, ke daerah Syam sana, pimpinan masyarakat Romawi. 700 pasukan kaum muslimin dilihat oleh banyak suku. Mereka bergumam, kalau seperti apa yang orang-orang katakan sepeninggal Nabi Muhammad pasukan kaum muslimin itu lemah, tidak mungkin 700 pasukan ini keluar. Kalau lemah masyarakat di Madinah sumber mereka, tidak mungkin 700 pasukan ini keluar. Kemudian berperang melawan Romawi dan menghasilkan kemenangan bagi kaum muslimin. Kembali pemimpinnya yang terus berpegang kepada firman Allah dan sabda Rasulullah, walaupun apa kata nasihat orang ini, kalau secara hitung-hitungan perang kita akan melakukan tindakan yang mungkin melemahkan, akan tetapi Allah menangkan, membawa efek. Orang yang tadinya akan murtad kembali lagi masuk Islam. Kaum muslimin menang melawan tentara Romawi yang begitu dikdayanya saat itu. Kaum muslimin keluar, tidak mungkin keluar kalau tidak di dalamnya ada pasukan yang lebih kuat daripada itu. Abu Bakar As-Siddiq tetap memerangi orang-orang pasukan Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Mati Musailamah di bawah tombak Wahsy, sahabat Rasulullah SAW yang sebelumnya membunuh Hamzah, paman Nabi yang mulia SAW. Ini pertobatannya. Abu Bakar As-Siddiq tetap memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Maka kembali orang-orang menunaikan zakat, kembali orang-orang masuk Islam, kembali orang-orang belajar Islam dan kuat sampai masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Terus berkembang kaum muslimin, masa kekhalifahan Utsman, terus sampai kekhalifahan Ali, dan terus selagi mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kematian Umar, kematian Utsman, kematian Ali bin Abi Thalib ditikam bukanlah sebuah kekalahan Umar, akan tetapi kemenangan Umar sebagai syahid. Bukanlah kekalahan Utsman, kemenangan Utsman sebagai syahid. Bukan kekalahan Ali, akan tetapi kemenangan Ali sebagai syahid. Bukan kekalahan kaum muslimin tatkala mereka dibantai dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kekalahan itu, kata Syekh Abdul Malik, tatkala mereka meninggalkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, apalagi sesudah dipelajari tidak mereka praktekkan. Allahu a'lam. Ini dulu yang kita sampaikan dari pernyataan Syekh Abdul Malik, dari apa yang beliau paparkan. Kita sampaikan semua agar kaum muslimin dapat merasakan apa yang beliau ingin sampaikan dari firman Allah, hadis Rasulullah, contoh yang beliau bawakan, yang ingin beliau jelaskan kepada masyarakat kaum muslimin. Bukan hanya sekedar pegang pada Quran Sunnah, tetapi pengamalan dan contohnya kalian belum greget. Allah a'lam. Mungkin ada soal jawab. Tadi dijelaskan bahwa sumber kemenangan itu dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian beramal saja. Nah, kalau kita konteks sekarang, kita ini kan dari sisi keilmuan Islam, Al-Quran Sunnah jauh sekali. Kalau baca Al-Quran itu kita nggak paham di sana. Kemudian sebenarnya kita juga mungkin tuntutan kehidupan gitu ya, sangat menyibukkan sehingga untuk majelis ilmu apalagi sampai belajar yang mendalam itu sangat terbatas. Nah,
mungkin kalau melihat kondisi seperti itu yang mungkin bisa dilakukan untuk mempercepat atau mungkin yang paling pas kita terapkan kalau tidak oleh kita masing-masing itu seperti apa untuk mencapai ini? Hal yang seperti ini di majelis Ustaz Abdul Hakim pernah dibahas, pernah secara tersirat ada. Sulit memaksakan orang tua yang bekerja seperti para pelajar yang tidak bekerja. Maka orang tua memberikan estafet itu pada anak-anak mereka. Anak-anak mereka lah yang belajar, anak-anak mereka lah yang mendalami ilmu sebelum masa mereka akan bekerja. Masa belajar adalah belajar. Anak-anak kaum muslimin kembali belajar Al-Quran, kembali belajar hadis. Bukan artinya semuanya harus fokus pada ini, kemudian beberapa ilmu dunia yang akan mereka ahli di bidangnya bekerja dalam itu mereka tidak pelajari. Tidak, bukan seperti itu. Silahkan yang ingin ahli di bidang kesehatan, ahli di bidang keamanan, pembangunan, keamanan, siasat, di bidang apapun, pertanian, perekonomian, silahkan. Tapi dasar anak-anak Islam di masa-masa dasar mereka belajar adalah belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar Islam. Setelah masa-masa dasar barulah mereka mempelajari apa yang mereka ingin fokuskan untuk mereka nanti bekerja. Para orang tua mereka mengambil ilmu apa yang mereka mudah untuk diambil. Seperti Umar bin Khattab, sehari datang di masjid Nabi mendengarkan sabda Nabi, hari besoknya nggak bisa datang, tetapi tetangganya yang datang, karena Umar harus bekerja. Tetangganya datang hari itu, kemudian besoknya tetangganya bekerja, kemudian Umar lagi yang datang. Mereka bertukar informasi, bertukar apa pelajaran dari Nabi, apa sabda yang ada, apa ayat yang turun. Seperti itu kaum muslim. Mereka tidak bisa dipaksakan harus mendapatkan semuanya. Maka boleh jadi Umar seperti contoh di sini mengetahui sepotong hadis Nabi memerintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau bersyahadat nggak boleh diperangi. Tapi anaknya Abdullah bin Umar meriwayatkan, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi memerangi manusia sampai bersyahadat, sholat dan zakat. Kalau sudah sholat, sudah zakat, baru tidak diperangi. Dua kalimat yang Umar tidak dengar, sampai sholat, sampai zakat. Maklum, semua beramal dengan pengetahuannya masing-masing. Tapi kita alhamdulillah, kita tahu riwayat ini, kita tahu riwayat ini, kita kumpulkan, dan kita dapat memilih pendapat yang lebih tepat. Maka untuk para orang tua kaum muslimin yang mereka bekerja membiayai anak-anak mereka dalam pendidikannya, membiayai keluarga mereka, dan mereka berjihad di dalam pekerjaan mereka itu, di dalam mencari yang halal, membiayai, mengeluarkan harta mereka untuk hal-hal yang halal. Itu ibadah mereka. Mereka tetap membaca Al-Quran dalam pekerjaan mereka, dalam perjalanan, kemudian mempelajari sedikit. Seperti sahabat Nabi dulu yang bekerja juga, dinyatakan kami hanya belajar 1 ayat, 2 ayat, bahkan 10 ayat. Kami nggak pindah sampai mereka belajar. Kalau tuntas pelajarannya, mengetahui maksudnya, tafsirannya, baru ganti. Maka Umar bin Khattab lama proses beliau menghafal Quran, baru hafal, lama baru hafal. Maka Khalid bin Walid mengimami pasukannya dengan ayat yang itu saja. Kata Khalid, berperang ini menyibukkan kami sehingga kami tidak fokus terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran turun di sana, turun di situ, Khalid tetap masih di medan perang. Begitu. Sebagian lebih di sini, kurang di sini. Tidak bisa semuanya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah hafal hadis, paling hafal hadis, karena sehari-harinya tinggal di masjid.
lapar-lapar di masjid, nggak minta-minta sama, nggak minta-minta, lapar-lapar di masjid, belajar-belajar di masjid. Setelah selesai belajar bersama Nabi wafat, baru dia kerja. Ada konsekuensinya. Tapi kaum muslimin nggak minta-minta. Yang mau fokus ini, resikonya itu. Yang mau fokus kerja, resikonya ini. Tapi yang satu nggak minta-minta, yang satu juga tidak melupakan. Karena kerja lupa, sama sekali nggak pernah belajar, walaupun seayat dua ayat enggak juga. Allahu a'lam. Ini yang saya ingat dari apa yang dulu pernah beliau bahas juga. Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.